Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai fungsi matematis pada pemrograman komputer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Nelly Pratulisa, NIM 2019-35001. Selanjutnya teman saya Sucitra Ningsih, NIM 2019-35002. Saya Muhammad Dorif, NIM 2019-35010. Perkenalkan, nama saya Novita Mega Putri, NIM 2019-35011. Saya Asli Maros, NIM 2019-35016. Perkenalkan, nama saya Devita Afriani, NIM 2019-35018. Saya Syara Eka Kumalasari, NIM 2019-35020. Perkenalkan, nama saya Ulil Huda, NIM 2019-35026. Perkenalkan, nama saya Fatia Aida, NIM 2019-35027. Dalam matematika sering dijumpai perhitungan yang menggunakan perpangkatan, sinus, kosinus, dan sebagainya. Untuk melakukan perhitungan tersebut, dalam program C++ sudah menyediakan fungsi tertentu atau fungsi bawaan. Fungsi atau function adalah satu blok kode yang melakukan tugas tertentu, atau suatu instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam suatu program. Ada beberapa fungsi yang akan dibahas, yaitu fungsi perpangkatan, fungsi trigonometri, bilangan acak, nilai mutlak, nilai pembulatan, nilai terbesar dan terkecil, serta suatu sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi perpangkatan. Fungsi perpangkatan memiliki dua subbab, yaitu POW dan square root. POW adalah operator pada matematika yang digunakan untuk mengikat source kode, menghitung pangkat agar tidak memakan banyak tempat. Syarat menggunakan POW adalah harus menyertakan library math.h pada header. Sedangkan cara manual dapat dilakukan dengan cara mengulang perkalian M sebanyak N dengan menggunakan for. SQRT atau square root adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai akar berpangkat 2 atau mencari hasil akar dari suatu nilai variabel atau bilangan. Syarat menggunakan square root adalah harus menyertakan library math.h pada header. Untuk contoh penggunaan POW adalah sebagai berikut. Kemudian, setelah dimasukkan rumus-rumus sebagai berikut, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian, untuk contoh penggunaan square root adalah seperti ini. Dan setelah dimasukkan ke dalam komputer atau PC kalian atau laptop atau di aplikasi Borland C++, didapatkan hasil yang seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri. Aplikasi perhitungan trigonometri adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan penghitungan sin, cos, tan, arsin, arcos, dan arstan ketika sedang dalam proses di dalam fungsi trigonometri. Maka program akan mengeluarkan output berupa hasil dari angka yang kita masukkan. Dan dalam setiap kita selesai melakukan suatu proses penghitungan, maka kita diminta untuk memilih ulang atau keluar dengan mengetik angka 0 atau 1. Jika kita memilih angka 1, maka kita akan mengulangi proses penghitungan lagi dengan kembali ke menu awal lagi. Namun, kita memilih angka 0, maka program akan langsung keluar. Fungsi trigonometri terdiri dari sin, cos, tan, arsin, arcos, dan arstan. Cos fungsi ini berguna untuk menghitung kosinus suatu bilangan, di mana bilangan dinyatakan dalam suatu radian. 2. Sin. Fungsi ini berguna untuk menghitung sinus
suatu bilangan di mana bilangan dinyatakan dalam suatu radian. 3. Tan. Fungsi ini berguna untuk menghitung tangen suatu bilangan di mana bilangan dinyatakan dalam suatu radian dalam satuan radian. 4. Ars-cos. Fungsi ini berguna untuk menghitung ars cosinus suatu bilangan di mana bilangan harus bernilai antara negatif 1 sampai dengan 1. Sedangkan hasil perhitungan berupa sudut dalam satuan radian. 5. Arsin. Fungsi ini berguna untuk menghitung ars sinus suatu bilangan di mana bilangan harus bernilai antara negatif 1 sampai dengan 1. Sedangkan hasil perhitungan berupa sudut dalam satuan radian. 4. Arstan. Fungsi ini berguna untuk menghitung ars tangen suatu bilangan dan hasil perhitungan berupa sudut dalam satuan radian. Ya, contoh pemrogramannya sebagai berikut yang tertera di layar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bilangan acak. Nah, bilangan acak ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ren dan sren. Di mana ren sendiri ini berfungsi untuk menghasilkan angka acak atau random. Dan untuk penulisannya sendiri, ini langsung dituliskan ren saja. Itu sudah menghasilkan angka random. Kemudian, jika dalam program ini, angka yang dihasilkan adalah angka tidak beraturan, seperti 1 sampai tak terhingga. Nah, kita bisa membatasi sampai berapakah angka random yang ingin dihasilkan, yaitu dengan modulus. Kemudian yang kedua adalah sren. Fungsi dari sren sendiri menetapkan titik awal untuk menghasilkan serangkaian bilangan bulat pseudo acak. Kemudian jika sren tidak dipanggil, ren sheet diatur seolah-olah sren 1 dipanggil pada saat program dimulai. Selanjutnya, untuk contoh ren pada pemrograman bilangan acak sesuai dengan yang tertera pada layar berikut. Nanti untuk hasil dari contoh program tersebut akan didapatkan outputnya acak 1 yakni 41, acak 2 yakni 18467, dan acak 3 yakni 6334. Padahal kita tidak menyimpan angka dalam variabel random tersebut, tapi muncul angka-angka acak yang sudah dimasukkan komputer ke variabel random 1, random 2, dan random 3. Apabila dalam program sebelumnya didapatkan angka yang tidak beraturan yakni angka 1 sampai tak hingga, kita dapat membatasi sampai berapakah angka random yang ingin dihasilkan dengan cara modulus seperti yang tertera pada layar berikut. Nah, pada contoh tersebut dapat dihasilkan outputnya acak 1 sama dengan 1, acak 2 sama dengan 3, acak 3 sama dengan 2, acak 4 sama dengan 0, dan acak 5 sama dengan 1. Kode di atas akan membatasi sejumlah angka yang muncul, misalkan sampai pada angka 3, jadi hanya 0, 1, 2, dan 3 saja. Manipulasi saja randomnya dengan ren modulus 4. Kesimpulannya adalah kita bisa memanipulasikan ren sampai batas angka 3 dengan ren modulus 4. Atau misalkan kita ingin memanipulasikan ren sampai batas 89 dengan ren modulus 90. Materi yang selanjutnya yaitu sren. Sren termasuk dalam kategori bilangan acak. Pemrograman bilangan acak dapat dilihat pada slide yang tertera di layar ini. Materi yang selanjutnya yaitu nilai mutlak. Nilai mutlak adalah nilai bilangan real tanpa ada tanda plus dan minus. Pemrograman dari nilai mutlak dapat kita lihat pada slide yang tertera di layar. Materi yang selanjutnya yaitu nilai pembulatan. Nilai pembulatan dibagi menjadi dua, yaitu nilai pembulatan ke atas dan nilai pembulatan ke bawah. Nilai pembulatan ke atas disebut ceiling dan nilai pembulatan ke bawah disebut floor. Pemrograman nilai pembulatan dapat kita lihat pada slide yang telah tertera di layar. Untuk materi selanjutnya yaitu nilai terbesar dan nilai terkecil yang akan dijelaskan oleh Mas Ulil. Nilai terbesar dan terkecil. Pada nilai terbesar dan terkecil ada dua jenis program, yaitu max dan min.
max digunakan untuk memperoleh nilai terbesar, sedangkan min digunakan untuk memperoleh nilai terkecil. Fungsi max kurung buka kurung tutup dan min kurung buka kurung tutup menggunakan file header stdlib.h. Untuk pemrograman nilai terbesar dan kecil yaitu max dan min, contohnya ada seperti di PPT di belakang saya ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sisi miring segitiga siku-siku. Dalam matematika, sisi miring atau biasa disebut dengan hipotenusa adalah sisi terpanjang dalam suatu segitiga siku-siku yang terletak di hadapan sudut siku-siku. Biasanya untuk mencari sisi miring tersebut menggunakan konsep Pythagoras. Selain dalam matematika, pada program C++ juga terdapat fungsi untuk mencari hipotenusa suatu segitiga siku-siku dengan menggunakan konsep hypot. Di sini bisa kita lihat contoh pemrograman sisi miring segitiga siku-siku yang terdapat dalam slide yang ada dalam layar tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.